Salam Cimagure. Hai. Selamat datang di podcast SMA Cahaya Merah. Nah, ini pertama kali ya, perdana. Tuh, bersama kita host kece ya nggak tuh? Itu Bobel Bona. Bel. Karena kita bakal kedatangan guest star kita yang tak kalah kece dari kita dua ya kan. Tapi lebih kece kita nggak sih? Langsung aja kita panggilkan ya BPH OSIS SMA Cahaya Medan. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan BPH yang tak kalah kece dari kami semuanya. Say hi dulu dong. Hai. Nah, kita sesuai dengan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apalagi sih Bel panjangannya? Tapi udah kenal tak sayang-sayang. Aduh. Oleh karena itu kita kenalan dulu dong sama BPH kita nih. Mulai dari siapa? Ketua dulu. Oke. Saya Aliziwana Girsang menjabat sebagai Ketua 2. Saya Olidia Tarigan menjabat sebagai Sekretaris Umum OSIS. Dan saya Reality Semamora menjabat sebagai Bendahara 2. Oke, di sini kita kan ngobrolnya yang santai-santai aja, nggak usah yang serius-serius sekali, yang galau-galau juga. Atau ada yang lagi galau, mungkin yang lagi Ini udah pacarnya pakai. mungkin ada yang have relationship sama kakak kelas terus yang udah tamat gitu. Spill mungkin di sini boleh. Mungkin nanti lah ya. Oke. Santai dulu kita. Tunggu siap dulu ya. Kita masuk ke topik kita dulu. Topiknya kita bawa santai-santai aja. Nah, topik kita yang pertama ini yaitu apa pandangan kalian tentang stigma babu sebagai OSIS sebagai babu sekolah. Babu sekolah. Kan banyak tuh pandangan-pandangan siswa lain. Ih, ngapain sih jadi OSIS kalian? Iya. Bagus sekolah nggak tuh gitu. Menurut kalian apa sih? Gitu, pendapat kalian apa? Aku dulu. Boleh. Jadi tentang pandangan OSIS sebagai babu sekolah itu sebenarnya sangat wajar karena dilihat dari pekerjaan OSIS yang sebenarnya tidak terlalu besar tetapi banyak hal-hal yang harus diurus yang berkaitan dengan kesiswaan. Jadi orang-orang yang di luar OSIS yang mungkin tidak merasakan dampaknya atau efeknya di dalam kehidupan sehari-hari mungkin merasakan kalau ngapain sih mereka nggak dibayar, terus mereka nggak dapat apa-apa. Tapi Berarti mereka mau, iya. Ini pandangan sebagai seorang OSIS gitu. Iya. Pandangan dari sisi OSIS. Kalau siswanya sendiri gimana sih? menurut Pandangan kalian kalian? dari sudut siswa. Kalau selama ini sih aku ngelihat karena dulu kan SMP kan teman-temanku banyak OSIS juga kan. Jadi kalau sebenarnya ngelihat teman-temanku itu emang kelihatannya jadi kayak disuruh-suruh terus karena mereka banyak keluarnya, banyak ketinggal pelajaran, belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa mereka ikutin di luar karena mereka sibuk di sekolah, itu kan. Dan di satu sisi juga kalau pandangan babu sekolah itu sih gak sepenuhnya babu, gak bisa dianggap babu juga sih, tapi kalau dianggap suruh-suruh terus gitu ya itu ya kayak maksudnya kita tuh selalu dapat pekerjaan yang ribet. Padahal kita punya satu pekerjaan wajib kita yaitu belajar. Jadi kayak tetap nomor satu itu belajar, tapi kayak susah menomorsatukannya saat kita punya tanggung jawab yang cukup besar di OSIS. Itu. Atau Realty ada mau nambahin? Kalau menurut saya ya, mungkin kata babu itu cukup kurang apa ya? Kurang pas. Kurang pas. Tapi kalau sebenarnya kalau kita sebagai OSIS kan kita yang tahu apa kerja kita, tugas kita apa. Mulai dari yang kita tahu, mulai dari rapat. Iya. Kadang besoknya mau ujian, harus ngebahas sampai jam berapa dan kita juga misalnya sudah mempersiapkan itu, tahunya nggak jadi. Ngebet gitu ya. Tapi kan orang di luar sana nggak tahu, nggak tahu. Mereka hanya bisa bilang gitu bagus sekolah atau apa gitu. Yang ngerasain itu gitu. Jadi yang lebih tahu itu sebenarnya kita. Iya. Jadi kita nggak perlu. Balik ke diri sendiri juga ya berarti. Berarti sebenarnya pandangan OSIS sebagai babu sekolah ini ada dua sisi ya, berarti dari OSIS yang memang sudah kayak kita mungkin bisa nerima dibilang babu sekolah karena kita emang disuruh-suruh. Terus sebagai siswa juga kita ya kurang enak hati kalau dipanggil sebagai babu, bener gitu kan? Iya, betul. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik yang mungkin agak sedikit lebih serius. Tapi nggak usah dibuat serius-serius banget kayak hubungan. Waduh. Kalau bahas
hubungan masih ada nih. Panas hubungan yang lagi ada sih. Sabar. Oke. Jadi topik ini apa sih arti kepemimpinan di dalam kehidupan kalian sebagai pribadi, dalam kehidupan pribadi kalian? Kalau misalnya kepemimpinan itu sih artinya kita bisa memanage anggota-anggota kita yang pasti, tapi tetap memanage diri kita. Jadi selain kita memimpin rekan-rekan kita, kita juga tetap harus memimpin pikiran kita. Tetap harus kayak kita harus mikirin diri kita juga, mikirin rekan-rekan kita juga. Karena kalau jadi pemimpin itu nggak bisa cuma mikir diri sendiri, tapi nggak bisa juga cuma mikirin rekan, itu kan? Karena kan segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita minta rekan kita untuk lakukan, apapun yang kita diskusikan itu menjadi tanggung jawab kita. Begitupun hasilnya, hasil dari apa yang kita diskusikan itu menjadi tanggung jawab kita. Dan di OSIS ini, kalau dari aku sih, aku belajar kalau kepemimpinan itu emang bukan cuma datang dari satu orang. Ketua OSIS kita misalnya Aristika kan, kayak dia itu emang tanggung jawab itu memimpin seluruh OSIS. Kita ada 40 sekian kan, 40 berapa gitu kita. Dia memimpin kita semua, tapi dia pasti nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Makanya ada Alicia, ada Aloy, ada BPW juga, dan ketua-ketua seksi juga dikasih tanggung jawab kan memimpin. Dan itu makanya aku bilang bukan menjadi tanggung jawab ketua OSIS doang, tapi dia memang harus mengkoordinasi kita semua. Jadi semua yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawabnya Aristika. Kalau di OSIS aku sih gitu kalau dulu. Kalian udah ada nggak nih nengok yang benar-benar contoh kepemimpinan di SMA Cahaya nih kan dalam OSIS yang benar-benar nyata dari real gitu di kalian? Ada yang Sebenarnya kepemimpinan itu terutama dalam OSIS itu nggak kayak kepemimpinan yang kita pikirkan pada umumnya. Misalnya kayak kepresidenan atau hal-hal seperti itu. Sebenarnya kita itu di kepemimpinan di dalam OSIS ini lebih belajar kayak mana cara kita membiasakan diri dengan situasi kita, situasi-situasi yang ada di sekitar kita, bagaimana kita menanggapi hal tersebut, mencari solusinya, dan membuat hal-hal yang lebih menarik. Nah, kepemimpinan di sini sebenarnya OSIS itu adalah contoh kepemimpinan yang nyata, bukan objeknya ya, bukan orang atau siapa bagian dari OSIS itu, tapi semuanya. Karena kenapa kayak gitu? Di situ ada struktur yang tersusun gitu kan, ada ketuanya. Di situ juga kita para anggota-anggota OSIS mencoba mengkoordinir teman-teman yang lain agar bisa lebih disiplin, lebih baik, meskipun kelihatannya nggak terlalu jelas, nggak kayak kita paksakan, tetapi dengan misalnya contohnya tiap hari kita melakukan piket di depan gerbang, itu juga salah satu bentuk kepemimpinan, yaitu mengarahkan, memberitahu. Oke. Dan untuk Rahel mungkin Ada yang bisa ditambahkan dikit nggak? Kalau menurut saya, kepemimpinan ini menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Dimana jadi seorang pemimpin itu kita harus bisa mempengaruhi orang. kali kayak Buna ya. Mempengaruhi orang yang di bawahan kita. Tentu saja kalau udah jadi pemimpin berarti atasan kan? Iya. Berarti kita harus bisa mempengaruhi orang. Dan juga menurut saya itu menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya memimpin orang, tapi memimpin diri sendiri. Iya benar banget. Dan juga jadi seorang pemimpin ini harus bisa membaca situasi, membaca sesama rekan. Jadi tidak gampang. Sulit ya berarti ya. Sulit. Ada berapa orang di sini ya? Dari kalian menjadi BPH ini ya, setelah menjabat menjadi BPH, ada nggak sisi positif yang benar-benar terjadi, yang ada yang berubah dalam hidup kalian sebagai OSIS gitu? Ya misalnya dulu sifatnya kayak kekanak-kanakan ya, jadi jadi dibawa lebih gitu terbiasa jadi BPH gitu. Kalau aku sendiri mungkin nggak ada yang terlalu berubah ya, karena sudah terbiasa sama situasinya. Dulu juga udah kayak gitu. Jadi hal-hal yang mencolok gitu nggak ada yang berubah. Mungkin di sifat pribadi aja. Paling karena udah 2 tahun nggak ke sekolah, nggak pernah berinteraksi sama orang kan, jadi tumbuh bibit-bibit introvert dalam diri. Jadi susah bergaul. Itu justru memang tumbuh ya. Jadi kadang lebih malu. Padahal dulu nggak kayak gitu. Padahal dulu suka bersosialisasi gitu. Tapi setelah jadi OSIS, karena harus ada keharusan untuk ikut dalam suatu acara, bertemu dengan orang lain, harus memiliki hubungan dalam bentuk kepanitiaan dan lain-lain, jadi muncul lagi
jiwa-jiwa yang ingin bersosialisasi, ingin memimpin seperti itu. Berarti ini ke arah mental kepemimpinan sebagai pemimpin itu salah satu OSIS di SMA Cahaya Medan gitu ya. Nah, kan tadi kan udah ada tuh dampak positif yang kalian dapat tuh dari menjabat sebagai PPH nih. Jadi nilai-nilai positif apa yang bisa kalian ambil selama menjabat jadi PPH? Mana tahu kesambar nih kami dua jadi pemimpin juga. Mana tahu kan? Betul. Jawab aku. Kalau dari saya nilai-nilai positif itu lebih disiplin sih. Jadi saya lebih disiplin, baik itu dalam disiplin waktu sih yang paling berpengaruh waktu. Harus bangun cepat ya Hel ya. Terlebih sekarang kan udah mulai piket lagi, jadi bangun lebih cepat lagi. Terus lebih bisa mengatur waktu sih, membagi dengan tugas. Misalnya kita kan juga siswa, belajar yang mana waktu untuk belajar dan mana waktu untuk diskusi. Berarti mengenai kepemimpinan ini ya kita harus bisa bagi waktu ya, harus untuk belajar karena kita juga sebagai siswa gitu kan. Nah tadi ini ada nih disinggung sedikit soal piket. Nah karena SMA Cahaya Medan itu ada punya budaya yang menarik ya, gitu ya. Budaya unik yang gitu. membedakan dari sekolah-sekolah lain tuh. Bawa bontot dan botol minum ke sekolah. Ya. Nah ini dipiketin sama OSIS ya kan. Nah menurut kalian tuh kayak mana? Itu ada menurut kalian sih itu sisi baik yang kayak gimana untuk SMA? Kan orang-orang bertanya tuh apa sih gunanya tembak bontot? Nanti ada kok gitu. Kalau sebenarnya sih kalau tentang bawa bontot atau bekal dan bawa botol minum itu kalau aku sendiri itu wajib. Maksudnya walaupun itu nggak peraturan sekolah, aku mewajibkan diriku sendiri untuk membawa itu. Karena apapun dibilang kita tuh pulangnya siang kan. Khususnya bagi teman-teman yang rumahnya jauh pasti udah lapar gitu kan duluan, belum lagi nunggu angkot, nunggu gojek, apa segala macam. Jadi emang kalau bawa bekal itu menurutku suatu keharusan dan itu berdampak karena lebih semangat aja gitu habis makan gitu kan, walaupun ada rasa ngantuknya. Udah siap walaupun ada rasa ngantuknya, tapi ya lebih semangat aja apalagi kalau habis itu les. Habis itu kita kan udah ada les UTBK juga kan. Karena kita sampai sore itu pasti bawa bontot wajib. Dan tentang kantin, kalau di kantin itu menurut aku tuh sebagai nilai plus aja, misalnya kalau lapar mau ngemil ya, kalau snack doang bawa kantin ya. Kalau bontot itu sih menurutku wajib dan menurutku nggak ada salahnya sekolah kita menerapkan peraturan wajib membawa bekal, kayak nggak pulang lama pun, kayak pulangnya sampai jam 12 doang pun kalau bawa bekal emang kenapa gitu kan. Itu sih. Nah ada nih lagi satu hal yang unik di SMA Cahaya Medan. Kalian pernah nggak sih nemuin di dalam kelas ada tong sampah? Alasannya apa sih? Alasannya gitu. apa Tapi sih? juga pertanyaan loh, kenapa nggak ada tong sampah sedangkan sapu kan ada nih? Gitu. Langsung kalian. Untuk tong sampah itu sebenarnya ini juga baru pertama kali kan, karena dari SD dan SMP selalu nemuin tempat sampah. Kalau nggak di dalam kelas, pasti di luar kelas ada. Nah, tapi ada perbedaan yang paling terlihat itu di sisi lingkungannya. Kalau ada tempat sampah di depan kelas, itu biasanya sampahnya meskipun ada tempat sampah, tapi nggak dibuang ke tempat sampah. Betul. Dan sampahnya itu biasanya berceceran di mana-mana gitu. Kadang di dekat tanaman-tanaman ada sampah, tapi malah terbalik. Di saat kita nggak ada tong sampah di kelas, malah kayaknya nggak ada sampah di lingkungan kita. Nah, mungkin itu dampak dari pembiasaan diri, pembiasaan untuk siswa-siswa kayak ditekankan kita ini sebaiknya membawa sampah. Kalau kita membawa sampah ke sekolah, itu juga kita bawa pulang ke rumah. Nah, itu menurutku meskipun nggak ada tong sampah bukan berarti nggak ada fasilitas tong sampah, tetapi menanamkan mental kita untuk lebih disiplin, biar kita lebih mengecilkan produksi sampah yang ada di sekolah kita gitu. Kalian juga kan suka kecarian gitu, emang di mana tong sampahnya gitu kan. Terus juga sekalian olahraga turun ke bawah buang sampahnya gitu di ruang BK. Oke. Nah ini gara-gara topik kita udah nggak lagi yang penting-pentingnya itu, yang inti-intinya itu udah kita bahas gitu. Ada ya kita sharing-sharing nih. Sharing pengalaman, pengalaman selama menjabat jadi OSIS, suka dukanya atau apa gitu. Pengalamannya lah. Oke, kalau pengalaman suka lebih banyak sih daripada duka. Yang pastinya ya. Yang pastinya suka itu lebih banyak karena selain kita bisa mengenal yang kayak teman-teman baru gitu kan.
Kemarin juga OSIS ada program dari yayasan, aku sama Oben ikutan kan. Itu salah satu pengalaman suka karena kita diutus dari sekolah untuk bertemu dengan teman-teman OSIS dari sekolah lain. Iya benar. Jadi itu tuh di Cinta Alam tempatnya. Jadi satu yayasan itu SMP dan SMA OSIS itu ngumpul dan kita tuh kayak berbagi pengalaman juga. Misalnya di sekolah Ignatius tuh gimana selama ini mereka OSISnya gini. Dan itu satu pengalaman suka yang nggak bisa aku dapatkan mungkin kalau sebagai siswa. Karena beda siswa sama OSIS itu, kalau di OSIS itu kita lebih membangun kepemimpinan yang lebih banyak, dan di sini dapat poin plusnya kita bisa melihat kepemimpinan di sekolah lain. Tapi yang setara dengan kita di lingkungan sekolah gitu. Kalau siswa kan kita ada program retreat walaupun nggak jalan. Itu memang kecintaan, tapi kan kita nggak bertemu dengan OSIS sekolah lain. Itu sih kalau dukanya yang pasti ada, apalagi sekretaris kan. Tahu sendiri. Proposal sana sini ya. Proposal, LPJ, rapat, kesimpulan, semuanya di situ. Itu pasti duka, tapi dengan bantuan sekretaris yang lain juga, Desi sama Marianti, ada kerja sama tim juga, itu ngebantu sekali sih kalau dalam kinerja sebagai sekretaris. Dan dukanya pasti capek, kadang pasti ngeluh juga, kenapa sih sekretaris saja terus gitu kan, gitu sih. Kalau buat Alay gimana? Suka dan duka. Sebenarnya aku nggak terlalu memikirkan perasaan ya, jadi susah nih. Oke. Mungkin paling di saat kita udah memikirkan suatu ide, rancangan terhadap suatu program yang kita diharuskan untuk melakukannya, terus kita udah capek kan mikirnya, rapat sampai jam 11 malam dari jam 8. Terus kita ini nunggu ini kayak bakalan terlaksana nggak? Kan kita berharapnya terlaksana gitu. Ini curhat yang beneran curhat. Karena ghosting ya, kayak ide tuh digantung gitu. Digantung ya. Tolong dong di notis ya, tolong ya. Tapi sebenarnya gantungannya itu pakai benang yang tipis gitu loh, yang kemungkinan putusnya lebih banyak. Putus nih. Tapi kita masih berharap gitu, harapannya masih tinggi walaupun kita tahu benangnya udah hampir putus. Terus ternyata betulan nggak terjadi apa yang kita harapkan gitu. Paling di situ sih dukanya. Kalau sukanya ya ketemu sama kalian-kalian. Aduh, gitu. terharu. Nah kalau buat Rahati nih, Kalau sukanya pasti jumpa kawan baru, dan juga kalau secara pandangan orang, kalau OSIS ini kan baik gitu. Berarti orang-orang yang terpilih ya kan? Iya, benar. Orang terpilih dari sekian banyak ya kan? Berarti ya jumpa-jumpa teman yang auranya bawa positif. Kalau dukanya ya capek. capek itu pasti ya. Capek. Apalagi kalau rapat. Oh, Rapat sih. Rapat. Kadang tugas numpuk kan? Iya, harus rapat sebagai siswa juga. Rapat ya. Kewajiban Mana juga lagi ya. besoknya ujian. Itu sih dukanya. Ya, kita sebagai OSIS ya kan yang memang punya suka dan duka gitu. Tapi yang pasti sukanya lebih banyak daripada Odi tadi. Sis Odi bilang itu sis Odi. Si paling sis. Lebih banyak sukanya. Ya semoga untuk kedepannya OSIS saya Medan apa nih gitu kayak. Semoga semua harapannya OSIS saya satu orang aja. Harapannya sih karena kita udah kembali 100%. Benar. Semoga event-event yang bisa membuat kenangan kayak event-event offline. Kalau kita buat nanti ide-idenya semoga diterima. Harapan paling besar semua OSIS ya gitu ya. Karena kan badannya udah jompo ini udah bertahun nggak olahraga, nggak ada event offline di sekolah gitu, kurang interaksi sama yang lain, semakin kaku. Jadi semoga setelah 100% ini nanti event-event yang kita rancang semoga disetujui. Amin. Ya Tuhan. Amin. Harapan terbesar semua OSIS ya. Nah, kita udah di sini dulu nih bicara-bicara bincang-bincang santai kita, berhubung perut udah Kan alarmnya sudah berbunyi. udah jam makan siang. Oke, kita akan tutup ya sampai sini bincang-bincang kita ya, seperti tadi harapannya semoga yang kayak event-event lebih dikembangkan di SMA Cahaya Medan oleh OSIS gitu ya. Oke, penutupnya Bona. Oke. Bersama kami Bona, Obel. sampai di sini. Bye bye. Bye-bye. Salam Iman. Iman.
Nah, kita kan udah bahas-bahas soal-soal yang berbau hot-hot tadi ya. Hot! Karena panas tuh tadi. Sekarang kita masuk ke yang agak ringan gembira lah ya, cair ya. Ngomong-ngomong soal apa nih? Pribadi nih, Pribadi ke pribadi, hati ke hati. Udah main hati nih ya, udah main hati. Ngomong-ngomong soal guru nih, pasti kalian punya guru-guru yang paling favorit Sebagai nih. Sebagai siswa. Pasti ada kan? Nah, berapa nih? 3? Ya, tingginya. Boleh semua 12 mata pelajaran boleh. Ladies first ya. Kalau guru wanita sih Miss Dina yang jelas. Guru sekolah nggak masuk ya, IPA nggak masuk ya. Miss Dina itu dia ngajar sosiologi dari kelas 10. Dari kelas 10 sama anak IPS belajar sosiologi. Miss Dina. Kalau yang kedua itu siapa ya guru favorit? Miss Dina, Bu Erita. Oh, wali kelas. Oh, Bu Erita. Terus sama guruku siapa aja sih? aduh. Gimana lu? Sama Bu Esther, guru prakarya, sama guru favorit kita semua, Pak Malango. Oh iya. Gak ada lawan, Pak Malango ya. Iya, betul. Dan jelas pembina OSIS Pak Demak. Oh, Demak. Love you so much, Pak Demak. Pak. Oke, itu aja sih kalau dari aku. Kalau aku jadi ambil sih tadi Pak Malango ya. Sama Itu favorit nomor satu di hati. kayaknya. Pak Malango 1, Pak DM ya. Iya, Wali jelas. kelas. Wali kelas. Satu lagi sama Pak Riki. Pak Riki. Kode keras tuh Pak Riki. Nilai bahasa Pak, Indonesia saya Pak. dong Pak. Pak Riki favorit sih. Oke. Cuman itu Kalau sih. buat Alice itu Kalau aku paling wali kelas karena kan susah suka sama orang, jadi paling sama wali kelas terus Pak Malango. susah suka sama orang. Kalau sama itu kok Karena udah ini nih, udah masuk susah suka sama seseorang. Pasti di Ujung-ujungnya sini. mau ke kelas tuh. Iya, ngomong-ngomong kalian di sini selama mencoba jadi BPH ada nggak sih kesenggol-senggol nih? Kesenggol-senggol nih. Soal Gitu. kalau nggak dicing-cing gitu ya. Dicing-cing ya, gitu ya. karena tadi dulu di source kan. Iya. Salah satu Boyfriend sekarang ya. contoh real ya, contoh real. Tadi kalau nggak salah sebelum mulai ada Ada ya. Penyemangatnya gitu ya. Sebelum mulai sih tadi ada boostingan. Oke. Jadi lebih semangat. Iya. Kalau nggak tadi harusnya udah agak lemas. Oh, jadi semua ya. Boleh Siapa disebut ya? nggak? atau kelasnya deh kelas. Spill dari kelas. Kalau nggak inisialnya boleh. Nanti dititin kok. Nanti di notice kok. Nanti ditit. Biar orang Iya. penasaran ya. Untuk Atau apa yang sebut? untuk Kode keras tuh deh, kode keras. Nanti ditit gitu ya. kelasnya pokoknya di bawah kelasku. Oke, adik kelas. Di bawah kelasku. Tepat Hati-hati di tuh deh. bawah kelasku. Hati-hati di bawah kelas abang itu ya. Tolong ya. Tolong tuh. Di zoom mukanya nanti. Di zoom gitu. Jadi Kita ada pesan mungkin. Pesannya- seseorang yang susah suka ya. Tiba-tiba kepincut sama adik kelas. Tapi kalau susah suka, kalau sama dia nggak Suka-suka susah sih. banget gitu ya? Kayaknya 1 hari udah cukup suka. Satu hari doang tuh guys. Satu hari. Superman wajib subscribe ini kalau ada kayak gini. Ya kok Oke. Kak Rahelti nih, gimana nih hubungan ininya? Aduh. Dengar-dengar Serius? kabar-kabar burung-burung merpati. Kalau aku sih orangnya udah tamat ya. Aduh. Di awal. Dengar tuh bang. Bang. Itu abang kelas sih. Jadi udah nggak tamat lagi. Udah tamat. Apa IPA IPS? IPA. Waduh. Samping kelas kami dong rating ya, aduh. Pokoknya Siapa sih? kepo ya. Inisialnya buat abang deh apa pesannya gitu. Nanti Inisialnya- disensor. Untuk melanjutkan pendidikannya apa? Inisialnya J. J. Pesannya kuliahnya hati-hati ya. Jaga hati, Jaga hati. Jaga hati, jaga mata. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Semangat. Semangat. Tuh bang udah disupportin dari belakang tuh.
Nah, kalau untuk sis Odi. Aduh. Pasti paling banyak yang kesenggol ya. Ini mainannya jauh nih. Jangan-jangan sampai ke sekolah tetangga Ya, nih kayak. Semarang nggak sih? Sebenarnya kalau di SMA Cahaya nggak ada sih ya yang pernah kepincut gitu. Aduh, kayak. kesenggol-senggol nggak ada ya. Nggak ada, tapi kalau di luar sekolah ya itu urusan Ya, urusan. ya Hati-hati lah ya. Iya. Kalau di dalam sekolah kan wajib spill, Oh, itu, iya. ya gitu. Nah, Jadi, hostnya juga ada loh, spill dong. kalau hostnya lebih jauh. Lebih jauh, spill dong. Dari tadi BPH terus kan? Ya, sekarang tuh. Kalau aku sendiri, kalau aku sendiri yang kayak tadi ya emang yang di sekolah ini nggak ada sejauh itu. Cuman yang di luar sekolah ya ada, dan itu udah di luar negeri ya. Waduh. Udah beda negara nih ya, beda negara, Udah beda kasta ya. negara, udah susah ketemu. Yang penting kalau pesannya dari aku ya, yang penting jaga kesehatan itu Iya, aja. betul, Karena betul. berharap ketemu juga udah nggak bisa gitu. Jaga hati nggak perlu. Yang penting nggak digantung kan tuh, paling sakit. Kalau digantung mobil udah pengalaman, Oh. sering dulu. Masalahnya udah putus guys. Jadi nggak bisa jaga hati lagi. Ya, housekeeping satu lagi. Kenal lagi ya. Lempar juga ya. Aduh, kalau soal itu sih masih bisa dibicarakan. Masih Ada nggak di sekolah ini yang Kalau di sini sih nggak ada, cuma Tapi yang rasa cakep ada? tertarik juga ada Ada, sih. ada, yang mana Ada, sih, ya. spill? Sama cewek kan? Ya. Apa nggak mungkin dong? Nggak mungkin dong, ya, besar ya. Enggak. Pasti ada kok. Anipes juga pastinya. Sebelas. 11 dong. Ketua kita kah? Oh, Bukan. Kakak ketua, tolong nggak ini? Mungkin. Tolong ya. dicari tahu ini. Kode keras tuh. Aduh, dari kelas mana nih? Yang mana? IPS Satu, berapa? dua. Satu Enggak, atau mungkin tetanggaan sama mereka lah. Oh, berarti cuma dua Iya, tetanggaan Berarti lah IPS tapi. berapa? Kalau kelas 1 2. IPS 2. Ya, memang cuma itu pilihannya. Ya itulah gitu. Oke. Kalau Obel siswa cakep mungkin. Siswa cakep. Dari taman. SMS-nya. Kameramen. Kameramen kita. Kalau aku yang kepincut itu ya di sekolah, itu sekelas, jadi udah gak usah bicara lagi. Jaimar mungkin. Udah kok, Ya, udah sekelas bahaya nih guys. Nanti aku Oke. di Oke. nanti jadi ujungnya friendzone kan. Ya, siswa cakep gak usah ditanya Nggak lagi usah lah ditanya ya. lagi. Siapa? Aku suka siswa cakep. Ya kan emang sukanya siswa cakep kan? Oh iya. Emang dia Sekali. Ngomong-ngomong soal siswa cakep nih, pasti kan ada tuh yang lihat-lihat, oh dia cantik dia apa gitu tuh. Ada nggak sih di antara kalian tuh ya masih sekolah di sini nih? yang masih Iya, di sekolah? masih sekarang di sini. Berarti abang kelas nggak bisa? Abang kelas nggak bisa. Nggak ada sih. Nggak ada. Cewek kan bisa Keisha. Jaga hati. Oh, Cewek. Oh, cewek. Kau aja. Insecure lihat dia gitu, dia lebih cakep dari aku atau gitu. Ketua kita nggak sih? Ketua sih. Iya, Itu udah pakai lengkap ya. Plus. Cantik, pintar. Ya, mantap. Ketua tolong ya dispensasi kerja. Masih bungkus 2. Enggak 5. Atau untuk satu tim. Oh, boleh satu tim. Dari tadi kita terus nih penonton belakang nggak ada di mau tanya. Kalau Alicia kayaknya sekelas sama yang aku suka juga ya dia kayaknya. Dia semuanya berondong soalnya. Rata-rata berondong nggak mungkin apa kan? Aduh. Dan perbincangan seru-seru kita sampai di sini aja. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa dibuat. Salam Iman Budi. Halo teman-teman, kami dari BP OSIS SMA Cahaya mau kasih info bagus nih. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kerabat ataupun teman yang berada di jenjang SMP kelas 9 yang bingung nih mau daftar di SMA mana ya? Jangan lupa aja untuk mampir ke SMA saya, tepatnya di Jalan Raya Muruk nomor 11 Medan. Jadi untuk teman-teman semua, jika ingin mendaftar, datang langsung ke SMA Cahaya Medan, tepatnya di kantor tata usaha. Buka setiap hari kecuali hari libur. Untuk browser bisa dilihat di IG SMA Cahaya. @osis_cahaya. Oke, sampai sini dulu ya. Bye-bye! Tuh, kayaknya ada yang kurang
nih aja? Dari tadi kayaknya yang ditanya siswa cakep tuh ini aja ya, kayak kita berdua nggak ditanya sama siswa cakep. Emang siswa cakepnya siapa? Kayaknya kalau nggak aku tahu kan kalau dia sama saya. Ya gitu tuh. Gak. Kalau menurutmu yang paling cakep tuh siapa sih? Cowokku. Waduh. Udah kepincut berarti ya? Ya kalau belum kalau udah kepincut nggak 100% kepincut. Cuman ya atraktif. Kalau menurut Audi sendiri yang cakep di SMA Cahaya itu siapa tuh? Sebenarnya kalau cowok kayak average lah ya, rata-rata lah ya. Tapi kalau yang cewek tuh banyak tau yang cakep di SMA Cahaya. Contohnya kayak Epifania, terus B1, terus ada Hana, 1043 dan banyak lah adekku Joy Kimberly 10 IPS 1. Jadi itu aja dulu teman-teman. Dadah.